Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bauran Pemasaran. Yang terhormat Bapak Deci Budiono, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, kami di sini dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Afifah Nurani Hadika, dan kedua Devi Kurniasari, yang ketiga Angelita Rara Perliani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep perencanaan strategi. Nah, perencanaan memegang peranan penting saya dalam ruang lingkup karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Kemudian perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Nah, perencanaan strategi adalah instrumen kepemimpinan dan suatu proses. Nah, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu bisnis di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya. Nah, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran, bahkan perencanaan strategi adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategi atau menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategi, serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukung unit kerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan perencanaan strategi. Adapun yang menjadi tujuan perencanaan strategi itu sangat penting. Di antaranya, yang pertama, yaitu dapat mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran efektif. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan lebih terarah. Kemudian yang ketiga, menciptakan etika bisnis yang kondusif dan aman. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan etika bisnis yang kondusif dan aman, meminimalisir risiko akibat dari perubahan dan pergeseran kondisi. Yang keempat yaitu kesenjangan dalam tugas-tugas anggota dapat dikurangi. Kemudian yang kelima, strategi perusahaan juga akan mengatur pengalokasian sumber daya perusahaan sehingga optimal dalam melaksanakan tugasnya.
Baik, selanjutnya yaitu proses pemasaran. Proses pemasaran dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan tim yang Anda susun, yaitu untuk menginformasikan produk kepada pelanggan atau pasar yang dimiliki. Jadi, tidak hanya pada praktis promosinya saja, namun juga mencakup keseluruhan pemasaran, mulai dari perencanaan, riset pasar, penyusunan strategi pemasaran, kemudian eksekusi penjualan, upaya promosi, melayani pelanggan, hingga layanan after sales yang diberikan. Semua ini masuk dalam satu rangkaian proses pemasaran yang wajib disusun secara matang. Jadi, proses pemasaran ini sama pentingnya dengan kualitas produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Maka semakin matang perencanaan dan eksekusi pemasaran, maka produk yang berkualitas lebih mudah menemukan pasar loyal yang akan melakukan pembelian berulang. Baik, selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran 4P produk barang. Nah, bauran pemasaran atau marketing mix, kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh target market. Dan ini mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar, atau yang kita kenal itu terdiri dari 4P seperti yang ada di diagram PPT berikut ini. Nah, di situ keterangannya yang pertama ada produk. Nah, produk ini merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, atau produk digital. Kemudian ketika mengembangkan sebuah produk itu, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut diinginkan atau dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Selain itu, produk yang kita jual juga harus bisa menerima solusi untuk masalah yang dihadapi oleh target konsumen kita. Kemudian yang kedua ada price atau harga. Price atau harga di sini adalah jumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk tertentu. Ya, benar sekali ya. Jadi price atau harga itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Jadi harga yang ditetapkan ini tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Maka ketika produk memiliki harga yang rendah, maka produk dapat digunakan oleh lebih banyak konsumen. Sedangkan harga yang tinggi akan menarik pelanggan yang mencari eksklusivitas. Jadi pada dasarnya harga yang ditetapkan itu harus lebih tinggi dari biaya produksi kita. Kenapa? Karena hal tersebut itu perlu kita perhatikan. Karena konsep price ini akan menentukan keuntungan dan kelangsungan bisnis kita. Jadi selain itu, harga yang kita tentukan juga akan mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk kita. Kemudian yang ketiga itu ada place atau tempat. Jadi place atau tempat itu berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Nah, jadi place atau tempat ini dia itu mengacu pada lokasi di mana konsumen ini dapat menemukan, kemudian dapat menggunakan, mengakses atau membeli produk yang disediakan. Jadi selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, pabrik atau gudang, saat ini unsur place juga dapat berbentuk digital seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain. Jadi ketika menentukan lokasi, kita itu harus memikirkan di mana pelanggan kita berada. Jika kita menjualnya secara digital, maka pikirkan platform apa yang sering digunakan oleh target pelanggan kepada kita. Yang selanjutnya yaitu ada promotion atau promosi. Nah, semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. Jadi, setelah kita menentukan dari produk, price, harga tadi, dan place tempat, sekarang adalah saatnya untuk menerapkan strategi promosi atau promotion. Nah, cara ini itu untuk mempromosikan produk kita agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Jadi promosi ini dapat dilakukan menggunakan katalog, bisa, kemudian papan reklame, brosur, iklan TV, dan lain-lain. Namun, karena perkembangan
teknologi, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan strategi promosi digital, yaitu dengan menggunakan media sosial, website, iklan, atau yang lain-lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran 7P produk jasa. Namun, seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan tambahan people, process, dan physical evidence. Nah, tadi itu kan sudah 4P. Kemudian ditambah 3 komponen lagi yaitu menjadi 7P. Nah, di sini pengertian dari yang pertama yaitu people. People itu atau orang-orang yang menjalankan pemasaran juga menjadi elemen penting bagi sebuah bisnis. Jadi orang yang dimaksud ini dapat mencakup seperti customer service, staff marketing, staff perusahaan, pengemasan, dan pengiriman barang atau trainer dan lain-lainnya ya. Jadi orang-orang di balik bisnis kita ini sebaiknya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama mampu memberikan layanan yang berkualitas. Nah, kemudian memiliki semangat yang tulus serta terbuka untuk menerima feedback atau masukan. Yang kedua itu ada proses. Jadi proses ini adalah bagaimana produk atau layanan kita ini dikirimkan ke pelanggan. Jadi elemen ini dapat berupa prosedur, alur, atau mekanisme yang perlu konsumen lakukan agar bisa mendapatkan produk atau layanan kita. Nah, perlu dipastikan bahwa proses yang dibutuhkan sudah kita atur dengan baik sehingga dapat meminimalkan biaya yang perlu kita keluarkan. Selain itu, proses juga harus bisa memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk kita. Yang terakhir itu ada physical evidence. Nah, physical evidence ini artinya tuh sama saja dengan bukti fisik ya. Nah, jadi itu merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan bisnis kita. Beberapa contoh physical evidence ini seperti kemasan produk, kemudian tanda terima, kwitansi pengiriman, desain interior toko, situs website, logo, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, elemen ini juga dapat mengacu pada staf kita bekerja atau cara mereka berpakaian. Dengan lebih memperhatikan kelengkapan komponen pada bukti fisik ini, pelanggan dapat lebih yakin untuk menggunakan produk kita. Karena dengan demikian, bisnis dapat menghasilkan penjualan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Baik, itu saja. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.